Shalom. Kami dari Departemen Pelayanan Anak-anak Konferens Jawa Kawasan Timur membagikan renungan 100 hari berdoa yang dibawakan oleh anak-anak sekonferens Jawa Kawasan Timur. Marilah kita mengikuti setiap hari dengan harapan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati. Halo anak-anak semuanya dan seluruh para orang tua dari anak-anak kita. Pada hari ini adalah hari ke-56 dalam 100 hari berdoa dari Sekolah Sahabat Anak-anak Konferens Jawa Kawasan Timur. Saat ini yang membawakan firman Tuhan adalah Immanuela Holiday Panjaitan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya, serta kami adalah bagian dari ciptaan-Mu. Pada hari ini Tuhan, hari ke-56 dalam 100 hari berdoa bagi Sekolah Sahabat Anak-anak dari Konferens Jawa Kawasan Timur. Bapa di surga, biarlah Tuhan memberkati anak-anak kami seluruhnya dalam menghadapi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah kami bersatu hati untuk memohon kepada Tuhan, berdoa, dan tentunya memberikan dorongan dan kekuatan rohani bagi teman-teman anak-anak kami seluruhnya. Saat ini yang mengambil bagian khotbah adalah anak kami Immanuela Panjaitan. Tuhan kiranya mengurapi dia, Tuhan kiranya memberikan hikmat surga kepadanya, agar di dalam menyampaikan firman-Mu, dia dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan saja, dan nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan, dan menjadi berkat bagi seluruh yang mendengarnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ampunilah dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Pada hari ini, tanggal 21 Mei 2020, kita sudah berada di hari ke-56 dalam program 100 hari berdoa KJKT. Judul firman Tuhan yang saya bawakan adalah komitmen kepada misi Tuhan. Ayat inti kita saya ambil dari 1 Korintus 9 ayat 19 dan 22b. Bunyinya, sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Pada buku Kerinduan Segala Zaman, halaman 195 dikatakan, setiap murid yang sejati dilahirkan ke dalam kerajaan Tuhan sebagai seorang misionaris. Kita bisa lihat dalam ayat inti kita tadi, mengatakan supaya kita sebagai anak-anak dapat melayani Tuhan. Jadi ternyata mengabarkan Injil ataupun memperkenalkan Yesus Kristus itu bukan hanya tugas pendeta ataupun ketua jemaat, bahkan majelis-majelis yang ada di dalam gereja kita, tetapi tugas kita semua walaupun kita masih anak-anak. Apa sih yang kita dapat lakukan sebagai anak-anak Tuhan dalam menangkan ataupun menginjil, bahkan bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam diri kita? Nah, kebetulan saya bersekolah di sekolah non-Advent. Di situ saya mempunyai banyak sekali teman-teman non-Advent, bahkan non-Kristen. Walaupun di sana saya tidak bisa mengajarkan Alkitab, tetapi saya di situ berusaha untuk menginjil melalui sikap dan perilaku saya. Misalnya, saya berusaha ramah kepada semua orang, saya hormat kepada guru, saya juga berusaha untuk tidak membeda-bedakan teman, dan tidak menaruh dendam kepada siapapun. Nah, itu saja sudah bagian dari menginjil dan memperkenalkan karakter Yesus di dalam diri kita. Selain di sekolah, kita dapat menginjil di lingkungan rumah kita, contohnya tetangga kita. Nah, di situ kita bisa bersaling berbagi dan saling tolong-menolong. Jadi teman-teman, kita bersyukur sebagai anak-anak
ternyata kita juga bisa menginjil kepada semua orang. Tentunya melalui tabiat diri kita sendiri, di sekolah, di lingkungan tempat tinggal kita, maupun dimanapun kita berada. Kita, walaupun masih anak-anak, kita harus mempunyai keberanian untuk membagikan iman kita dengan kasih kepada orang-orang yang kita temui. Kita harus memancarkan terang di dunia yang gelap ini, melalui tindakan kasih dan perkataan yang benar. Kita mempunyai misi setiap harinya untuk menginjil dan mengabarkan firman Tuhan, tentunya melalui pertolongan Tuhan sendiri. Kita meminta kepada Tuhan Yesus untuk berada di dalam hati kita melalui Roh. Sekian firman Tuhan yang bisa saya bawakan. Semoga firman ini bisa bermanfaat kepada pertumbuhan rohani kita dan iman kita sebagai anak-anak. Nah, teman-teman, kita juga mempunyai laporan kabar baik dari teman-teman kita yang di luar sana. Contohnya di keluarga Makoba mengatakan program 100 hari berdoa telah memberikan pengalaman yang indah bagi kami sebagai sebuah keluarga. Walaupun situasi di sekeliling kami terlihat menakutkan, namun sebagai keluarga kami mengambil kesempatan ini untuk membuat kembali komitmen hidup kami untuk Yesus dengan mengikuti program 100 hari berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan juga di tim pemuda One Year in Mission di Gua Hati India, puji Tuhan dapat menjangkau ratusan orang Hindu dengan pekabaran kesehatan sejak penutupan lockdown akibat COVID-19. Untuk menutup firman Tuhan ini, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini ya Tuhan, kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Baru saja tadi kami mendengarkan firman Tuhan, berkati firman ini supaya menjadi pedoman dalam hidup kami. Berikan Tuhan kami keberanian untuk menginjil kepada semua orang melalui tindakan dan perkataan kami. Kami di sini khusus berdoa untuk orang-orang yang ada di rumah sakit Advent karena memiliki banyak kebutuhan selama krisis ini berlangsung. Berkati para dokter dan perawat dan staf untuk Tuhan mampukan oleh Roh Kudus menjadi saksi untuk pasien-pasien mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pusat-pusat pengaruh Life Hope Centers of Influence milik gereja yang ada di seluruh dunia untuk menjadi sebuah mercusuar terang selama hari-hari kegelapan seperti ini. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia dan Tuhan memberikan kepada kita suatu terobosan dalam menjangkau masyarakat di tempat ini ya Tuhan. Berkati juga ya Tuhan misionaris-misionaris di garis depan, terutama di wilayah jendela 10/40 di dunia yang sedang berusaha untuk memperkenalkan Yesus kepada komunitas-komunitas yang telah dikuasai setan selama ribuan tahun. Itu ya Tuhan permohonan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ampunilah ya Tuhan segala dosa kami ya Tuhan, agar doa ini layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan segala berkat-Mu. Dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Tuhan kami berdoa. Amin.